Yang kedua Bapak Ibu, produk kita ini di negara asalnya dikonsumsi oleh 5 generasi presiden. Nah, saya cuma tanya sama dia seperti ini. Kalau dikonsumsi presiden, kira-kira Ibu kalau mau kasih vitamin untuk anaknya, pilih yang dikonsumsi rakyat jelata atau presiden? Oh ya kalau bisa presiden ya, paling bagus. Betul Bu. Itulah produk kita. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita sharing-sharing, ini adalah jaminan kualitas. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita bertemu sama rekan-rekan kesehatan, selalu pertanyaannya adalah yang pertama, ada izin dagang, izin POM-nya enggak? Kenapa? Karena mereka selalu hati-hati. Kita punya satu kelebihan, produk kita itu Bapak Ibu, yang pertama, di Amerika sudah diakui FDA approve. Bapak Ibu, kalau FDA approve, itu levelnya cukup aman untuk kita konsumsi. Ya, karena di Balai POM-nya Amerika itu sangat ketat sekali. Nah yang berikutnya, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Produk kita sudah masuk di MIMS. Artinya apa? Dokter itu mempunyai satu buku panduan Bapak Ibu. Sebelum dia meresepkan sesuatu, dia akan lihat di MIMS ini ada nggak? Kalau ada, maka ini boleh diresepkan oleh dokter. Sebab kenapa? Karena dokter terikat dengan sumpah dokter. Yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasiennya. Dan aman tentunya. Jadi artinya apa? Bapak Ibu sekalian, produk kita ini punya kualitas yang berbeda dibandingkan produk-produk yang dijual di pasaran luar. Sebab yang dijual di luar biasanya katanya seperti ini. Ya, kalau kita sudah tertera dan direkomendasikan. Selain itu produk kita juga direkomendasikan oleh KONI. Jadi artinya apa? Sudah dikonsumsi para atlet berarti tidak mengandung doping. Ya, ini yang sangat penting sekali. Nah, sekarang ada beberapa hal yang kita perlu sharingkan ke customer kita, yaitu cara penyimpanan produk. Yang pertama, produk kita tidak dianjurkan kena sinar matahari langsung, jadi paling bagus ditaruh di kulkas penyimpanannya. Tidak dianjurkan dikonsumsi dengan teh dan kopi, tapi kalau kepepet adanya itu ya sudah minum aja, no problem. Nah, Bapak Ibu, cara minumnya kita mulai dari dosis rendah dinaikkan, ya, dan produk kita itu boleh diminum bersama obat dokter. Jadi sangat aman sekali, ya. Jadi kita tidak pernah menghentikan terapi dari dokter, tapi kita biasanya dikonsumsikan bersama-sama. Sekarang saya akan bagikan kepada Anda produk utama kita yang bernama Forstar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tuh sering ditanya ya. Padahal ini teman-teman sekalian ini banyak yang bukan dokter, bukan orang medis ya. Pak, kalau orang darah tinggi dikasih apa? Pak, orang sakit kencing manis diberi apa? Ini pasien saya stroke diberi apa? Kanker diberi apa? Ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Anda tidak perlu belajar begitu rumit sampai menjadi dokter. Anda cukup mengikuti training product knowledge dan paham satu hal. Untuk berbagai macam penyakit, referensikan saja yang namanya Forstar. Apa itu Forstar? Forstar ini terdiri dari polen, propolis, royal jelly, dan madu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan kupas Forstar ini secara sederhana dan bagaimana teknik melakukan terapi, sebab selesai training ini, Anda harusnya sudah bisa menerapi sendiri. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita punya produk Clover Honey atau madu. Jadi, kalau zaman dulu ini sarang lebah ya, kita terus keluar madu ya. Nah, ternyata dari madu ini kita bisa sendirikan. Nah, sat demi satnya kita urai bersama. Yang pertama ada bee pollen. Jadi Bapak Ibu, lebah itu kalau datang ke bunga, dia ambil serbuk sari bunga, nah dia taruh di kantongnya, dibawa ke sarang. Ternyata kandungan daripada yang namanya bee pollen ini sangat luar biasa sekali. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu, saya rekomendasikan Anda untuk mempunyai buku yang namanya Rahasia Kekayaan Alam. Bapak Ibu, buku Rahasia Kekayaan Alam ini isinya 95% pertanyaan di lapangan ada semua. Nah, Anda bisa buka Bapak Ibu, salah satunya adalah komposisi nutrisi daripada honey bee pollen. Kita lihat sama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan satu yang sangat menarik. Banyak orang hanya melihat kepada vitaminnya, vitamin A, B, C, D, E. Nah, padahal ada satu elemen yang sangat penting di dalam yang namanya bee pollen. Apa itu? Yaitu asam amino, esensial dan non-esensial. Apa itu maksudnya? Esensial dan non-esensial. Asam amino non-esensial itu artinya adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Jadi membutuhkan asam amino dari luar. Dokter Roy, dari tadi ngomong asam amino itu apa sih? Bapak Ibu pernah mendengar istilah yang namanya DNA. DNA itu apa Pak? Jadi kalau ini tubuh kita, ini diambil, dikecilin lagi, dilihat pakai elektronik mikroskop ya.
Ternyata tubuh kita terdiri dari satu sel. Nah, sel intinya itu namanya DNA. Nah, Bapak Ibu, ternyata penelitian lebih lanjut, ternyata orang sakit itu terjadi apa? Sel yang ada di dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan. Jadi seperti contoh nih, virus corona. Kenapa sih sangat fatal? Saat masuk Bapak Ibu virus ini, dia masuk ke paru-paru, dia merusak sel yang ada di dalam paru-paru. Yang terjadi apa? Saat sel paru-parunya rusak, maka kita tidak bisa bernapas, menjadi sesak, dan orangnya tersebut meninggal. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Luar biasanya Tuhan yang Maha Esa, Bapak Ibu, menciptakan tubuh manusia itu sangat luar biasa. Tubuh kita itu diberi kemampuan yang namanya auto healing system. Bapak Ibu, auto healing ini kuncinya adalah apa? Oke, satu ketika saya bertanya kepada Prof. Jadi waktu itu ada seminar Bapak Ibu yang membawakan Profesor Haji Hasan Lelo, beliau ahli farmakologi dari USU Medan. Saya ikut seminarnya, saya datang. Prof, bagaimana sih pasien-pasien yang mengkonsumsi produk kita? Ada yang mengalami stroke bisa sembuh. Ada yang gagal ginjal bisa pulih kembali. Ini secara medis tidak masuk akal Bapak Ibu. Pasien-pasien saya yang kencing manis, injeksi insulin, beberapa banyak bahkan lepas daripada injeksi insulin. Tidak masuk akal. Pasien saya yang stroke bisa jalan kembali. Ternyata apa Bapak Ibu? Prof ini memberikan sebuah analogi yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini punya mobil, mobil kita itu rusak. Kita servis nih ya, bawa ke bengkel. Di bengkel tuh di servis tuh diapain sih? Ayo kita lihat sama-sama. Pak, yang pertama, itu mobil dibongkar. Oke, saya diapain? Itu Pak, kerak-kerak yang ada dibersihkan. Bapak Ibu, pembersihan kerak-kerak sama dengan yang dilakukan oleh propolis, nanti kita bahas sama-sama ya propolis, mendetok tubuh kita, membongkar. Terus kemudian, onderdel yang rusak, kita ambil, kita ganti dengan onderdel baru. Bapak Ibu, onderdel baru inilah yang didapatkan dari asam amino. Jadi asam amino adalah bahan pembentuk sel yang akan mereplace atau suku cadang akan menggantikan sel yang rusak. Nah, saat sel-sel yang rusak ini direplace, digantikan, dipulihkan, Bapak Ibu, berfungsi kembali. Sebagai contoh misalkan Bapak Ibu, ini Prof memberikan analogi yang membuat saya sangat kagum. Misalkan, pasien kencing manis. Bapak Ibu, kalau pasien kencing manis, diberi obat dokter, diberi insulin, gula turun. Tapi begitu obat dan insulinnya di stop, gulanya akan naik kembali. Loh, artinya obat dan insulin tidak menyembuhkan. Betul, obat dan insulinnya tidak menyembuhkan. Tapi ayo kita lihat sama-sama dan kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Pada saat insulin ini, pabriknya ya, jadi pabriknya itu di pankreas kita, ada namanya sel beta pankreas. Bisa sel betanya rusak, bisa reseptornya rusak Bapak Ibu. Ini begitu rusak, tubuh kita mengkonsumsi yang namanya Forstar dan ada yang namanya bipolen ini. Maka yang rusak tadi di-replace suku cadang baru, mulai menghasilkan insulin kembali, lama-lama obat dokter atau insulin yang sudah dimasukkan, nggak cocok. Pasiennya datang, dok, kenapa ya? Kok saya merasa berdebar-debar, keringet-keringet. Loh, ini hipoglikemi. Berarti obat dokternya saya kurangi dosisnya. Bapak Ibu, yang ngurangi obat dokter dosisnya itu bukan Anda, tapi dokter yang merawat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pernah mengganti obat dokter atau menyetop. Itu bukan wewenang kita. Tapi yang menarik, kalau organnya udah sembuh, otomatis dokternya mengurangi nggak dosisnya. Nah, inilah yang dinamakan regenerasi sel. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita, Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan auto healing system di dalam tubuh kita. Masalahnya satu, sudahkah kita mengkonsumsi nutrisi yang tepat untuk melakukan regenerasi sel atau auto healing system ini terjadi dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sama-sama. Selain itu, kandungan nutrisi dari bipolen sangat penting sekali. Ini ada enzim. Apa ini enzim? Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Satu ketika saya ketemu seorang profesor ahli nutrisi, sangat pandai sekali. Dia lulusan dari Amerika. Waktu saya ketemu pertama kali, dia ngomong, dokter ini kamu nggak usah ngomong, kasih saya komposisi produkmu. Saya sodorkan ini Bapak Ibu, dan begitu saya sodorkan ini, Prof lihat ini, dia ketawa. Dia langsung bilang, kamu nggak usah cerita, begitu saya lihat ini, dia lihat asam amino, dia bilang, produkmu bagus. Nah, ganti malah saya belajar kuliah dari beliau. Dia ajarkan sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Beliau ngomong gini, Roy, kamu saya berikan satu rahasia. Apa itu? Rata-rata anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus.
Bapak Ibu, zaman saya kecil, nggak ada yang namanya autis, nggak ada yang namanya hiperaktif. Sekarang ini begitu banyak. Nah, ini Prof mengatakan, kalau kita ingin melakukan perbaikan, perhatikan satu hal. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu Bapak Ibu, problemnya apa? Gangguan pada enzim pencernaan. Prof ini mulai jelaskan sama saya. Autis ini tidak bisa makan Bapak Ibu. Kalau dilihat, kalau Anda ketemu ya ibu-ibu customer yang anaknya autis, kalau dia mau beli makanan, dia selalu tanya, ini ada kandungan glutennya nggak? Kalau ada gluten, dia nggak mau. Kenapa? Karena gluten itu kalau masuk di anak autis, terjadi, bagi kita yang normal, enzimnya ada, itu menjadi gizi buat kita. Tapi bagi anak autis, itu masuk, itu menjadi racun. Anak itu akan terdetok, anak itu akan, sarafnya terganggu, akibatnya dia akan manifest. Dia akan lebih liar, marah-marah, tergantung daripada manifestasinya masing-masing. Nah, Prof mengatakan, kasih produkmu dan madu. Nanti kamu akan lihat. Bapak Ibu, ini sudah terbukti beberapa kali. Kemarin saya punya rekan di Jakarta, sudah didiagnosa autis, ada yang didiagnosa hiperaktif ya. Saya mulai cobakan berikan produk kita. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Wah, luar biasa. 1 bulan kemudian, saya datang ke sana. Saya masih ingat, waktu saya datang, itu di ujung anaknya tuh gini. Ya. Saat saya datang sebulan kemudian, Bu, gimana kabarnya? Panggil ini. Salim anak pertama. Duh, anak kedua kok Salim? Loh Bu, yang autis kemana? Itu yang barusan Salim sama Pak Dokter. Hah? Dan Bapak Ibu, sekarang anaknya sudah bisa sekolah di sekolah normal. Dan yang lebih mengagetkan saya, kemarin, anak rekan saya sendiri kemarin, didiagnosa tidak bisa masuk di sekolah khusus normal Bapak Ibu. Hari ini setelah konsumsi produk HDI selama 2 tahun, anak ini bahkan sekarang masuk sekolah internasional dan nilainya excellent di semua nilai. Bagi Anda nanti yang ingin tahu, saya akan kenalkan secara pribadi dengan orangnya. Ya, dan hari ini saya sangat bangga sekali anak tersebut sering juara dan masih sering ketemu dengan saya, membuat saya amazing. Ini adalah anugerah Tuhan yang terindah untuk hidup kita, Bapak Ibu. Ayo kita lanjut kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah adalah bipolen. Jadi bipolen ini kalau kita konsumsi, yang pertama Bapak Ibu akan ada 2 manfaat untuk anak-anak dan untuk dewasa. Untuk anak-anak, kasihannya Pak, yang pertama menormalkan nafsu makan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Tadi Prof katakan, anak-anak kecil kenapa sekarang banyak obesitas? Karena ternyata gangguan enzim amilase. Apa itu? Amilase ini untuk mencerna karbohidrat, Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu, anak itu makan, amilasenya nggak tercerna, karbohidrat nggak tercerna, maka perutnya ini akan kasih sinyal ke otak, lapar. Anak ini makan terus, tidak ada kenyangnya. Terjadilah obesitas atau kegemukan. Tapi Bapak Ibu, berikan ini, enzim anak menjadi bagus, pagi dia makan, dicerna, malam lapar. Siang lapar, minta makan, mama minta makan. Tapi anak-anak banyak diberi makan pagi, siang masih dia kenyang. Kenapa? Makanan masih di perut. Jadi yang namanya honey bipolen ini akan menormalkan. Yang kegemukan akan menjadi normal, yang kurus akan menjadi normal juga. Dan rata-rata anak itu menjadi ini loh, kesat ya badannya ya. Nah ini ciri-ciri anak yang mengkonsumsi honey bipolen. Nah, berikutnya, daya pikir konsentrasinya akan luar biasa. Yang bikin saya kaget Bapak Ibu, anak yang sebelumnya autis, bisa juara di sekolah internasional. Ini tidak bisa masuk di akal saya, kecuali anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya, produk ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Bapak Ibu, bagi anak-anak, virus yang seperti corona hanya akan menjadi influenza biasa, asal daya tahan tubuhnya bagus. Nah, satu problem, kalau misalkan daya tahan tubuhnya kurang, ya itu akan bisa memberikan dampak komplikasi. Virus apapun akan menjadi ringan kalau daya tahan tubuh kita bagus. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana cara pemakaian. Untuk anak-anak sederhana 6 bulan sampai 1 tahun berikan 3 kali setengah tablet. Untuk 1 tahun sampai 5 tahun 3 kali 1. Untuk 5 tahun sampai 12 tahun bisa 3 kali 2 tablet.